Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan program audit atas pendapatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imratul Fahida dengan akhiran NIM 1078. Saya Feni Arisawati dengan akhiran NIM 1055. Saya Fenoli Hidayati dengan akhiran NIM 1191. Saya Menijikan Skiamanda dengan akhiran NIM 1173. Saya Erika Hidayati dengan akhiran NIM 1039. Saya Siti Aisyah dengan akhiran NIM 1047. Saya Maya Eka dengan akhiran NIM 1013. Saya Syakira Made dengan akhiran NIM 1207. Saya Salsabila Gita Wasati dengan akhiran NIM 1028. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum terkait pendapatan. Sebelumnya, pendapatan ini adalah nilai seluruh penjualan barang dan jasa yang diakui oleh suatu perusahaan dalam suatu periode. Nah, menurut prinsip pengakuan pendapatan dalam akuntansi, pendapatan ini dicatat pada saat manfaat dan risiko kepemilikannya itu telah berpindah dari penjual kepada pembeli atau pada saat penyerahan jasa telah selesai. Di sini pada PT Gudang Garam tahun 2023 pendapatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada ekspor dan yang kedua ini adalah lokal. Nah, ekspor ini terdiri dari sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, kertas karton, dan lain-lainnya. Total pendapatan bersih ekspor pada tahun 2023 bernilai Rp1.498.166. Nah, faktor utamanya yang memengaruhi pendapatan bersih ekspor ini adalah sigaret kretek mesin yang sebesar Rp1.368.532 dan kertas karton sebesar Rp100.719. Selanjutnya, total pendapatan bersih lokal pada tahun 2023 sebesar Rp117.454.831.000.000. Faktor utama pendapatan ini disebabkan oleh pendapatan atas sigaret kretek mesin sebesar Rp94.653.766.000.000 dan pendapatan konstruksi sebesar Rp12.417.623.000.000 atas perjanjian konsensi jasa. Selain dua faktor utama tersebut, faktor lainnya adalah pendapatan atas sigaret kretek tangan, kertas karton, dan juga rokok klobot. Jika total pendapatan bersih lokal dan pendapatan bersih ekspor dijumlah, maka total pendapatan bersih milik PT Gudang Garam Tbk adalah sebesar Rp118.952.000.000. Selanjutnya yaitu gambaran umum audit pendapatan. Pendapatan grup terutama berasal dari penjualan produk berbahan dasar tembakau dan rokok. Pendapatan diakui saat pengendalian atas barang atau jasa dialihkan kepada pembeli sepanjang waktu atau pada waktu tertentu sebesar jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak grup dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan. Kami mengidentifikasi pengakuan pendapatan sebagai hal audit utama karena jumlah pendapatan adalah signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian. Dan pendapatan merupakan salah satu ukuran penting bagi para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja grup. Oleh karena itu, terdapat risiko inherent atau kecurangan terkait dengan waktu maupun jumlah pendapatan untuk mencapai target atau ekspektasi tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum terkait pendapatan. Pendapatan sendiri adalah nilai seluruh penjualan barang dan jasa yang diakui suatu perusahaan dalam suatu periode. Menurut prinsip pengakuan pendapatan dalam akuntansi itu, pendapatan dicatat saat manfaat dan risiko kepemilikan telah berpindah dari penjual ke pembeli atau pada saat penyerahan jasa telah selesai. Selanjutnya itu tujuan umum. Tujuan utama dari siklus pendapatan yaitu auditor mendapatkan bukti yang cukup dan kompeten dalam membuktikan kewajaran pada setiap asersi laporan keuangan yang signifikan terkait dengan transaksi-transaksi dan saldo-saldo akun pendapatan perusahaan. Di perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan memperoleh pendapatan melalui penjualan yang dilakukan baik secara kredit maupun secara tunai kepada pelanggannya. Setelah transaksi penjualan tunai, perusahaan itu akan langsung menerima kas pada akhir transaksinya. Sedangkan pada penjualan barang dan jasa yang dilakukan secara kredit oleh perusahaan menghadapi resiko yang terjadi yaitu
adanya risiko piutang yang ada dari transaksi penjualan tidak dapat dibayar oleh para pelanggannya. Secara khusus, audit siklus pendapatan itu terdiri dari beberapa tujuan. Yang pertama yaitu eksistensi atau keterjadian. Jadi eksistensi atau keterjadian itu untuk memastikan bahwa semua pendapatan yang dicatat itu benar-benar terjadi selama periode yang diaudit dan merupakan hasil dari transaksi yang sah. Nah, pada PT Gudang Garam Tbk tahun 2023 itu catatan transaksi penjualan telah menggambarkan seluruh barang atau jasa yang telah terjual pada periode yang diaudit. Kemudian catatan transaksi penerimaan kas itu telah merepresentasikan seluruh kas yang diterima periode audit. Kemudian pencatatan penyesuaian penjualan itu telah menggambarkan potongan penjualan, retur penjualan, dan pencadangan serta piutang yang tak dapat ditagih. Kemudian tujuan yang kedua yaitu kelengkapan. Jadi kelengkapan ini gunanya untuk memastikan bahwa semua pendapatan yang seharusnya dicatat itu telah dicatat, sehingga tidak ada pendapatan yang terlewat atau tidak dilaporkan. Pada PT Gudang Garam Tbk tahun 2023, seluruh penjualan, penerimaan kas, dan juga penyesuaian penjualan yang terjadi selama periode tersebut itu telah dicatat. Oke, selanjutnya ada penilaian atau alokasi. Memastikan bahwa pendapatan dicatat dengan nilai yang benar dan alokasi yang tepat, termasuk diskon, retur, dan penyesuaian lainnya. Jadi, seluruh penjualan dan penerimaan kas serta penyesuaian penjualan telah dinilai sesuai dengan SAK, telah dijurnal, dijumlahkan, dan diposting secara benar. Oke, selanjutnya ada hak dan kewajiban. Memastikan bahwa entitas benar-benar memiliki hak atas pendapatan yang dicatat dan bahwa pendapatan tersebut tidak merupakan kewajiban kepada pihak lain. Seluruh piutang yang tercatat merupakan hak perusahaan dan kas yang diterima merupakan hasil dari siklus pendapatan. Yang selanjutnya, yang terakhir, menyajikan dan pengungkapan. Memastikan bahwa pendapatan disajikan dan diungkapkan dengan benar dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi, catatan rinci mengenai penjualan, penerimaan, kas, dan penyesuaian terhadap penjualan telah mendukung penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan. Baik, hasilnya ada prosedur audit atas pendapatan. Nah, untuk merespon hal audit utama, kami itu melakukan prosedur sebagai berikut. Yang pertama itu mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal utama yang terkait dengan proses pendapatan. Yang kedua, menilai ketepatan kebijakan akuntansi dan pengakuan terkait yang diterapkan dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku sebagai acuannya. Yang ketiga, menginspeksi sampel transaksi pendapatan yang tercatat selama tahun berjalan ke dokumen pendukungnya untuk menilai apakah pendapatan tersebut itu telah diakui sesuai dengan kebijakan pengakuan pendapatan. Selanjutnya yang keempat yaitu menginspeksi sampel transaksi pendapatan yang tercatat sebelum dan sesudah tanggal pelaporan ke dokumen pendukungnya untuk menilai bahwa pendapatan tersebut telah diakui pada periode pelaporan yang tepat. Yang kelima yaitu menginspeksi pengakuan pendapatan setelah tanggal pelaporan untuk mengidentifikasi nota kredit yang diterbitkan atau retur penjualan yang signifikan dan membandingkannya dengan dokumen pendukung terkait untuk menilai bahwa pendapatan tersebut telah diakui pada periode pelaporan yang tepat. Dan yang terakhir yaitu menginspeksi jurnal yang dicatat ke akun pendapatan untuk mengidentifikasi item tidak lazim atau tidak wajar atau tidak teratur dan membandingkannya ke dokumen pendukung yang relevan. Atas prosedur-prosedur audit yang telah kami lakukan atas laporan keuangan konsolidasian PT Gudang Garam dan entitas anaknya bagian pendapatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 serta catatan yang terdiri dari informasi kebijakan, akuntansi material, dan informasi penjelasan lainnya, menurut opini kami, pendapatan yang terlampir pada laporan keuangan PT Gudang Garam tahun 2023 sudah tersaji secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.